Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan agar dapat melakukan berbagai kegiatan. Nah, sekarang apakah ada yang tidak masuk hari ini? Wah, bagus. Jadi hari ini hadir semua ya. Anak-anak, apakah sudah berdoa pada hari ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran? Kalau belum, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini. Siapa di antara kalian yang ingin memimpin untuk berdoa? Baik, Nak Aska, silahkan memimpin doa ya. Terima kasih Aska sudah bersedia untuk memimpin doa pada hari ini. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan oleh Tuhan. Di sini sudah pada sarapan semua? Sudah ya, alhamdulillah. Tapi sepertinya ada yang tidak terlihat sehat nih. Apa ya? Ya, kelas kalian hari ini terlihat tidak sehat anak-anak karena begitu banyak sampah di bawah meja kalian. Sampah plastik, sampah kertas. Oke anak-anak, silahkan berdiri semuanya mengambil sampah di bawah bangku kalian masing-masing dan membuangnya ke tempat sampah. Oh iya, setelah membuangnya ke tempat sampah, jangan lupa mencuci tangan agar kita terhindar dari segala penyakit. Silahkan anak-anak. Baik, apakah sudah masuk semua? Jadi kita sekarang akan merapikan meja-meja kalian ya. Barisan kedua dan barisan ketiga tolong diluruskan dengan barisan pertama. Lalu meja yang di belakang tolong dimajukan lagi agar tidak terlalu dempet dengan dinding. Nah, sekarang terlihat bagus kan? Enak untuk dilihat, rapi, nyaman dalam belajar. Apakah semuanya sudah siap belajar? Baik, apabila sudah siap, tolong buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini dimasukkan ke dalam tas atau laci masing-masing ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, pertemuan sebelumnya kalian telah belajar mengenai apa? Yaitu perkiraan informasi yang terdapat dalam teks bacaan hanya dengan melalui membaca judulnya saja, bukan? Setelah kalian sudah dapat melakukan hal tersebut, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yang lebih dalam lagi seputar teks bacaan. Selain daripada itu, sebelum kita juga telah membahas mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang individu. Apa kalian ingat apa saja kewajiban yang kalian lakukan? Misalnya, kewajiban yang kalian lakukan di rumah sebagai anggota keluarga. Ayo silahkan, apa ada yang ingin menyampaikan? Coba Dadang, apa kewajiban yang Dadang lakukan di rumah sebagai anggota keluarga? Wah, bagus. Kalau Nina, bagaimana? Wah, bagus sekali anak-anak, masih ingat, hebat. Karena ingat, tentu kalian harus menjalankannya di rumah ya. Baiklah anak-anak, silahkan buka buku paket kalian halaman 45. Bisa kalian lihat di situ ada gambar. Sudah dibuka semua? Sudah ya? Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mengamati bacaan teks dan gambar di buku. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah perintahnya sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu silahkan anak-anak mengamati bacaan teks dan gambar di buku. Baik anak-anak, 5 menit sudah berlalu. Sekarang Ibu akan menuliskan beberapa pertanyaan ya. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai menuliskan pertanyaan buat kalian. Dan sekarang Ibu kasih kalian waktu 2 menit untuk memahami pertanyaan yang sudah Ibu berikan dan juga mencari jawabannya ya. Bisa dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu 2 menit sudah berlalu. Sekarang pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud
dimaksud dengan hak? Coba Ibu minta dari barisan pertama dulu ya menjawab. Silahkan Pak Is. Iya Pak Is. Iya betul. Lalu sebelahnya Dinda, bisa lengkapi jawabannya Pak Is. Betul juga Dinda. Wah, hebat. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kalian, apa itu hak sebagai warga negara? Siapa yang mau jawab? Coba angkat tangannya. Iya, silahkan Adam. Boleh Adam. Betul. Jadi begitu menurut Adam. Lalu siapa lagi yang mau menjawab? Salsa, boleh silahkan. Betul sekali Salsa. Ayo kita beri tepuk tangan. Dari jawaban-jawaban temannya tadi, menurut kalian apa kesimpulan yang didapatkan mengenai apa itu hak? Sekarang Ibu akan tunjuk. Coba Aska. Iya, betul sekali. Bagus sekali Aska untuk kesimpulannya. Terima kasih. Lalu kamu yang di belakang, dari tadi asik cerita aja. Sedang apa dengan temanmu? Cerita apa? Coba simpulkan kembali apa yang disampaikan oleh temanmu tadi. Tidak tahu? Jadi anak-anak, alangkah baiknya dalam proses pembelajaran, anak-anak memperhatikan dengan baik dan tidak bercerita sendiri ya, agar semua yang teman-temannya sampaikan dapat dipahami. Selanjutnya, pada kali ini Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Untuk memilih anggotanya dilakukan dengan cara berhitung dari 1 sampai 4. Bisa dimulai dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Berhitung dimulai. Silahkan cari temannya yang memiliki nomor berhitung yang sama. Kemudian duduk sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Sudah? Sudah ya? Sekarang Ibu akan membagikan kertas yang berisikan gambar. Satu kelompok Ibu berikan 1. Sudah dapat semua ya kertasnya? Sudah. Sekarang kalian lihat terlebih dahulu gambar yang Ibu berikan. Menurut kalian apa yang terjadi pada gambar 1, 2, dan 3 ini? Baik Jasmine, silahkan jelaskan. Benar, terdapat berbagai permasalahan pada masing-masing gambar tersebut. Terima kasih Jasmine atas jawabannya. Jadi, kali ini kalian akan berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang terdapat pada gambar-gambar itu yang berkaitan dengan hak, yaitu materi yang kita bahas hari ini. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas dengan tugasnya? Iya Faiz, mau bertanya apa? Jadi sumber yang dapat kalian gunakan tidak hanya dari buku saja. Kalian dapat dari pengetahuan yang kalian miliki. Kemudian dapat dari lingkungan sekitar dan sebagainya. Yang dapat memberikan informasi mengenai apa yang kalian cari. Bagaimana Pak Is? Apakah sudah paham? Baik. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apabila tidak ada, kalian berarti sudah paham semua ya. Karena sudah paham, dipersilahkan untuk memulai mengerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan. Waktunya sudah habis. Silahkan anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada kelompok yang ingin maju duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, dipersilahkan kelompok 2. Bagus sekali kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan.
kepada kelompok yang lain. Apakah ada ingin memberikan tanggapan? Iya, boleh kelompok 3. Nah, untuk kelompok 2 boleh kembali ke tempat duduknya lagi ya. Selanjutnya, dari kelompok mana? Iya, kelompok 1. Boleh, silahkan. Alhamdulillah, semua kelompok sudah maju ya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Yeay. Baik, dari kegiatan pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Coba kalau tidak ada, kita hari ini sudah belajar apa saja? Belajar tentang kewajiban hak sebagai warga negara. Lalu belajar apa lagi? Belajar tentang pelanggaran hak. Ya, betul, kita sudah belajar tentang itu. Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah. Baik, dari berbagai macam pembahasan dan kegiatan yang kita lakukan hari ini, dapat kita ambil kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jasmine, silahkan. Bagus, betul sekali. Selanjutnya, Aska, bisa jelaskan apa kesimpulan yang Aska dapat dari pembelajaran kita hari ini? Iya, bagus. Terima kasih Aska atas kesimpulannya. Baiklah, sampai di sini kegiatan kita pada hari ini. Seperti biasa, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran. Ketua kelas dapat memimpin doa. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah, dengan berdoa tadi, maka kegiatan hari ini juga sudah selesai. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing dan jangan lupa menjaga kesehatan dan belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hak warga negara. Namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian atau makna dari hak itu sendiri. Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang sejak dia dilahirkan ke dunia. Ini adalah sesuatu yang mutlak bagi semua orang. Jadi, ketika dia dilahirkan ke dunia, dia memiliki hak di dalam dirinya masing-masing. Hak juga sering diartikan sebagai kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang sering kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, baik itu secara paksa ataupun tidak. Contohnya saat ini, kalian sedang belajar. Ini merupakan hak kalian untuk mendapatkan pendidikan. Jadi orang lain tidak ada berhak untuk menghalang-halangi atau merampas hak kalian mendapatkan pendidikan. Itu tadi contoh apa yang dimaksud dengan hak. Kemudian kita memasuki apa yang disebut dengan hak warga negara. Hak warga negara adalah kuasa untuk menerima sesuatu sesuai dengan peraturan dari negara tersebut. Jadi, ketika kita sebagai warga negara, kita akan menerima kuasa atau hak-hak yang telah diatur dan sesuai dengan peraturan negara tersebut. Kita sebagai warga negara Indonesia tentu memiliki hak yang telah diatur. Hak warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya. Sebagai contoh, hak kita sebagai warga negara Indonesia yaitu ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Jadi, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Lalu kemudian contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, ini termasuk ke dalam hak warga negara Indonesia yang akan kita dapatkan juga.
yaitu setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah juga membangun sekolah-sekolah negeri di seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya juga ada hak untuk bekerja, hak untuk memilih agamanya dan beragamanya. Selanjutnya ada hak untuk kesamarataan di depan hukum, hak untuk membela diri, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan hak-hak lainnya. Itu tadi contoh dari hak sebagai warga negara Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan, untuk hak adalah suatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang, sedangkan hak warga negara adalah suatu kuasa yang diberikan oleh negara kepada setiap individu atau setiap dari masyarakat anggota negara tersebut. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau anak-anak ibu sudah mengerti? Baik anak-anak, tadi kalian sebelumnya telah membaca teks bacaan non-fiksi yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Jadi, ibu akan menjelaskan apa itu teks bacaan non-fiksi dan apa saja yang terkandung di dalam teks bacaan non-fiksi tersebut, yaitu seperti kalimat utama dan gagasan utama. Sebelumnya, teks non-fiksi adalah teks yang diambil berdasarkan kisah nyata, fakta-fakta, ataupun kejadian nyata yang ada di sekitar. Jadi tidak berbentuk seperti hayalan ataupun sebagainya. Nah, di dalam teks non-fiksi ini terdapat beberapa paragraf yang di dalam paragraf tersebut terkandung kalimat utama maupun gagasan utama. Jadi ibu akan menjelaskan pertama, yaitu adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Keberadaan kalimat utama pada suatu paragraf sangat penting karena menjadi kerangka dasar dalam pengembangan paragraf tersebut. Selain itu, kalimat utama juga mengandung keseluruhan isi paragraf. Jika pada suatu paragraf tidak terdapat kalimat utama, paragraf tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai isi atau disebut dengan paragraf yang tidak padu. Terdapat tahapan langkah dalam menentukan kalimat utama yang dapat kalian lakukan. Langkah pertama yang dapat kalian lakukan untuk menentukan kalimat utama yaitu kalimat utama dapat dipastikan berada di awal jika kalimat selanjutnya terdapat kata seperti hal ini, hal tersebut, titik-titik ini, titik-titik itu, dan sebagainya. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa kalimat sebelumnya adalah acuan terhadap persoalan yang akan dibahas oleh keseluruhan teks atau persoalan yang akan dibahas oleh paragraf tersebut. Lalu kemudian langkah kedua yang dapat kalian lakukan untuk menentukan kalimat utama yaitu perhatikan apa atau siapa yang dirujuk oleh kalimat-kalimat penjelas. Misalnya, kalimat-kalimat penjelas menjelaskan kegiatan merokok dari aspek ekonomi. Dengan begitu, kalimat utamanya adalah kalimat yang bermakna pernyataan umum bahwa merokok mempunyai hubungan erat dengan aspek ekonomi. Contoh kalimatnya dapat seperti ini, yaitu merokok adalah aktivitas buruk yang mahal. Kenapa merokok adalah aktivitas buruk yang mahal dijadikan sebagai kalimat utama? Hal ini karena bersangkutan dengan aspek ekonomi tadi. Merokok dapat mengeluarkan banyak uang dan mempengaruhi kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, merokok adalah aktivitas buruk yang mahal dijadikan sebagai kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, sampai sini penjelasan mengenai kalimat utama. Bagaimana? Apakah anak-anak ibu sudah paham? Oke, baiklah jika sudah mengerti, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan utama ini disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Gagasan utama ini terkadang tidak tertulis langsung di dalam suatu kalimat,
namun dapat tersirat dari kalimat utama suatu paragraf. Oleh sebab itu, akan lebih mudah bagi para pembaca menentukan gagasan utama jika telah dapat menentukan kalimat utama pada suatu paragraf. Hal ini disebabkan karena gagasan utama ini terkandung di dalam kalimat utama suatu paragraf. Selanjutnya yaitu cara kalian untuk mengidentifikasi dan menentukan gagasan utama. Yang pertama yaitu adalah identifikasi topik. Bacalah seluruh keseluruhan bagiannya, kemudian cobalah untuk mengidentifikasi topiknya, tentang siapa atau apa paragraf itu dibuat. Kedua yaitu rangkum bacaan. Rangkumlah dengan kata-kata kalian sendiri dan membentuk suatu kalimat. Kalian dapat mengemukakan beberapa kata untuk memberitahu pembaca apa maksud dan tujuan paragraf tersebut dibuat. Yang ketiga yaitu perhatikan pengulangan kata atau kalimat. Ketika membaca suatu paragraf dan tidak tahu cara merangkumnya karena terlalu banyak bahasan, kalian dapat menentukan frasa, kata, atau kalimat yang diulang terus-menerus di dalam paragraf tersebut. Selain itu, bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf tersebut dengan cermat. Kemudian pahami inti yang sedang dibahas dalam kalimat tersebut. Jika kalian sudah memahaminya, kalian akan dapat menentukan gagasan utama dari paragraf dan kalimat tersebut. Sampai sini pembahasan mengenai gagasan utama. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah memahaminya anak-anak ibu? Dari gagasan utama dan kalimat utama yang telah dijelaskan tadi, ibu memiliki contoh menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam suatu paragraf. Misalnya bunyi paragrafnya seperti berikut ini. Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta efisiensi manajemen pendidikan. Perencanaan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan ini dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya manusia Indonesia. Nah, itu tadi bunyi suatu paragraf. Lalu kalimat utamanya apa? Kalimat utama tadi yaitu adalah kalimat sebagai acuan untuk pembahasan di dalam paragraf tersebut. Nah, kalimat utamanya adalah pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Lalu, bagaimana dengan gagasan utamanya? Gagasan utamanya adalah penjaminan pendidikan nasional. Penjaminan pendidikan nasional ini mencakup apa yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, dari contoh tadi, apakah sudah dapat dipahami secara menyeluruh apa itu kalimat utama dan apa itu gagasan utama? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebelumnya tadi kita telah membahas mengenai hak sebagai warga negara. Sekarang yaitu adalah bagian untuk upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah suatu ungkapan atau rasa nasionalisme di dalam diri. Nasionalisme sendiri adalah bentuk cinta tanah air dan bangsa. Dalam semangat nasionalisme terkandung sikap bangga terhadap bangsa dan bertanah air Indonesia, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan sikap untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.
Semangat inilah yang menjadi modal kuat bagi bangsa Indonesia dalam berjuang mencapai kemerdekaan kala itu. Dan semangat ini juga yang harus kita tingkatkan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan saat ini. Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk kita semua, termasuk anak-anak ibu ini, termasuk ibu, dan termasuk orang-orang di sekitar kita. Upaya untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan tidaklah mudah daripada merebut kemerdekaan itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan perjuangan dan usaha yang lebih keras lagi dari pemerintah maupun seluruh rakyat demi keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu diantaranya: pertama, menanamkan cinta tanah air. Hal ini perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam jiwa setiap individu sejak dini. Cinta tanah air ini tercermin seperti perilaku melestarikan budaya bangsa, bangga dengan membeli produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, hal ini seperti yang sering kita lakukan anak-anak ketika kita berdiskusi atau berbincang di dalam kelas. Selanjutnya juga ada mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Selanjutnya ada yang dapat dilakukan seperti menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu ada rela berkorban untuk negara, yaitu seperti siap membela negara ketika dibutuhkan, mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan dengan kepentingan pribadi, mematuhi tata tertib Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku, dan juga menghindari sikap egois. Kita juga perlu menanamkan dan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan demi bangsa dan negara. Nah, itu tadi salah satu atau beberapa contoh dari upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjelasan Ibu, apakah anak-anak sudah paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Juraida. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan variasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kalian apakah sudah berdoa? Kalau begitu, mari kita berdoa sebelum belajar dulu ya. Siapa di antara kalian yang mau memimpin doa? Iya, kamu. Silakan Aska untuk memimpin doa teman-temannya. Ya anak-anak, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kurang keras nih, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Masih belum keras. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, kalian sudah siap untuk belajar. Nah, jika kalian sudah siap untuk belajar, sebelumnya mari kita memupuk rasa nasionalis dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu kan kalian? Ayo kita bernyanyi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih kepada kalian semua. Mari kita tepuk tangan.
Nah, sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, Ibu ada 3 buah gambar. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Jelas ya? Oke. Nah, dari 3 buah gambar ini, apa yang kalian lihat dan apa permasalahan yang ada pada 3 gambar ini? Siapa kira-kira yang mau menjawab? Ya, silakan kamu terlebih dahulu. Iya, jawabannya benar sekali. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi, kalian kan sudah mengetahui nih apa yang terjadi pada ketiga gambar tadi. Kemudian, kalian secara berkelompok, ini kan sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, kalian harus menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dalam ketiga gambar tersebut. Kemudian apa sebabnya dan bagaimana solusinya. Nanti Ibu akan berikan waktu kalian untuk mengerjakannya. Bagaimana? Kira-kira ada kesulitan? Iya, pintar sekali. Baiklah, kalau begitu kita akan mulai. Ibu akan berikan waktunya. Waktunya akan dimulai dari sekarang. Anak-anak, sekarang waktunya sudah habis. Jadi silahkan kepada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu, silahkan angkat tangannya. Yang paling tinggi mengangkat tangan itu yang duluan. Ya, silahkan kepada kelompok 2 terlebih dahulu. Bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya sebelum lanjut ke kelompok yang lain, dari kelompok yang lain ya, apakah ada yang ingin menanggapi? Apakah dari pendapat kelompok 2 ini sudah benar atau kalian ada pendapat lain? Ya, silahkan kelompok 1. Iya, bagus sekali jawaban dari kelompok 1 atau pendapat dari kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok selanjutnya untuk menyampaikan pendapat, pasti kalian sudah mulai bosan. Jadi, mari kita berdiri semua. Ayo, ikuti ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sesi penyampaian pendapat dari masing-masing kelompok sudah selesai. Kira-kira dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini? Iya, kamu silahkan maju ke depan. Iya, benar sekali. Silahkan duduk terlebih dahulu. Ya, jadi itu tadi pembelajaran atau kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini. Kalian sudah memahami semuanya. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita berdoa sebelum menutup pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kalian silahkan buka buku halaman 45. Bisa dilihat di situ ada gambar. Nah, dalam gambar yang kalian lihat itu kira-kira apa yang sedang ibu-ibu itu lakukan? Wah, betul sekali jawaban kamu.
Ya, betul, di situ ada ibu-ibu yang sedang melakukan pelatihan membatik. Melalui kegiatan membatik, ibu-ibu tersebut telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik mendapatkan ilmu berupa bagaimana cara membatik, kemudian dapat mendapatkan pekerjaan maupun penghidupan yang layak. Dari penjelasan singkat tadi, lalu apakah sebenarnya hak itu? Untuk mengetahui apa hak itu, kalian dapat beralih ke halaman berikutnya. Di sana terdapat teks bacaan non-fiksi yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Sekarang siapa yang bisa bersedia membacakan teks tersebut? Sebelumnya terima kasih ya, jawabannya betul tadi. Tepuk tangan untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Anak-anak ibu sudah berdoa belum? Kalau belum, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Siapa di antara kalian yang ingin memimpin doa? Baik, silahkan Aska pimpin doa. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama ya. Baik, terima kasih anak-anak. Anak-anak ibu, siapa yang hari ini tidak hadir ya? Oh, alhamdulillah kalau hadir semuanya. Rajin dan sehat semua ya anak-anak ibu. Sekarang siapkan perlengkapan belajar kalian dan ibu akan memberitahu tema yang akan kita pelajari, yaitu tentang yang pertama menentukan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Yang kedua itu ada hak warga negara. Yang ketiga perilaku warga negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baiklah, ibu sekarang ingin bertanya, apa kesimpulan dari hasil belajar yang kita dapat hari ini? Bagus, sekarang kita tepuk salut untuk kalian semua ya. Tepuk salut. 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 Oke, anak-anak ibu pintar. Nah, dikarenakan tadi di awal pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional, maka di akhir pembelajaran kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu Ampar-Ampar Pisang secara bersama-sama ya. Nah, kita di awal pembelajaran tadi dimulai dengan berdoa. Alangkah baiknya di akhir pembelajaran mari kita tutup dengan doa juga. Siapa yang ingin memimpin doa? Baik, silahkan pimpin doa. Iya, terima kasih. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu berpesan, tolong jangan lupa diulang kembali pembelajaran yang sudah dipelajari di sekolah hari ini, diulang kembali di rumah, agar kalian tidak lupa dengan materi yang sudah diajarkan pada hari ini. Silahkan rapikan alat tulis kalian. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sudah semangat semuanya untuk belajar? Oke, kalau sudah semangat, silahkan kalian buka buku halaman 45. Nah, di situ kalian dapat melihat gambar. Kira-kira apa yang sedang ibu-ibu lakukan di gambar tersebut? Ya, betul sekali. Dalam gambar kita melihat ibu-ibu itu sedang melakukan pelatihan membatik. Melalui kegiatan membatik, ibu-ibu tersebut telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik mendapatkan ilmu berupa bagaimana cara membatik, kemudian mendapatkan pekerjaan maupun penghidupan yang layak.
Nah, dari penjelasan singkat tadi, lalu apakah sebenarnya hak itu? Untuk mengetahui apa itu hak, kalian dapat beralih ke halaman berikutnya. Di sana terdapat teks bacaan non-fiksi yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Sekarang Ibu tanya siapa di antara kalian yang bersedia membacakan teks tersebut. Silahkan angkat tangannya. Oke, Naila, silahkan untuk membacakan teks tersebut dengan nyaring. Kepada teman-teman yang lain, tolong disimak dan diperhatikan juga ya. Baiklah, terima kasih kepada anak Naila yang sudah bersedia membacakan teks tersebut. Mari kita beri tepuk tangan kepada teman kita Naila. Nah, selanjutnya setelah membaca dan menyimak teks bacaan tadi, apakah ada hal yang tidak kalian pahami? Baiklah, kalau kalian sudah paham, Ibu yang bertanya. Menurut kalian sendiri, apa itu hak sebagai warga negara? Oke, iya betul, hebat anak-anak. Iya, ada lagi. Oke, itu juga betul. Nah, hak bisa diartikan seperti apa yang kalian sebutkan tadi, yaitu seperti kita akan mendapatkan hak ketika melakukan sebuah kewajiban. Lalu hak itu dapat berupa hak hidup, hak sekolah, dan sejenisnya. Oke, terima kasih anak-anak atas jawaban kalian tadi. Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi, menurut kalian, apa kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban-jawaban teman kalian tadi? Silakan yang ingin menyimpulkan angkat tangannya. Oke, baiklah, silakan Azka yang ingin menyimpulkan. Bagus sekali Azka untuk kesimpulannya. Terima kasih Nak Azka. Mari kita beri tepuk tangan kepada Azka. Nah, jadi di sini Ibu ingin menambahkan dan menguatkan bahwa yang dimaksud dengan hak warga negara adalah pertama-tama makna hak itu sendiri, yaitu sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang sejak lahir ke dunia. Nah, sedangkan hak warga negara adalah kuasa menerima suatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi, selama kita tergolong warga negara tertentu, kita bisa memiliki hak kuasa atas hal-hal tertentu. Nah, sebagai contoh, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak perlindungan dan rasa aman. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti anak-anak? Oke, alhamdulillah bisa dimengerti. Nah, kalau sudah mengerti, Ibu meminta kalian untuk berlatih agar lebih mengasah pemahamannya mengenai identifikasi kalimat utama dan gagasan utama yang terdapat pada teks sebelumnya, yaitu pada teks hak warga negara Indonesia. Untuk format penulisannya, kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 47. Nah, dikerjakan di buku tulis kalian, nanti akan dikumpul pada akhir pembelajaran kita hari ini. Untuk pengerjaannya Ibu beri waktu selama 30 menit. Oke, sekarang anak-anak kalian bisa mulai untuk mengerjakannya. Nah, berhubung sudah 30 menit, simpan dulu tugas kalian. Ibu yakin kalian sudah selesai mengerjakannya. Nanti akan Ibu minta kalian untuk mengumpul di akhir pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu ingin kalian berhitung 1 sampai 4. Nomor 1 dihitung dari pojok sebelah kanan paling depan, diikuti seterusnya 2, 3, 4, kembali lagi ke 1. Nah, silakan anak-anak untuk berhitung. Oke, kalian sudah mendapatkan nomor kalian masing-masing. Jadi silakan cari teman kalian yang nomornya sama dengan kalian dan cari tempat untuk berkumpul. Misal kelompok 1 di depan, di sebelahnya kelompok 2, sebelahnya lagi kelompok 3, di belakang kelompok 4, dan seterusnya begitu. Baiklah. Oke anak-anak. Oke, nah di sini kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, Ibu ada 3 buah gambar. Nah, silahkan perhatikan gambar yang Ibu tayangkan berikut ini.
Nah, jadi kalian akan Ibu minta untuk berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi pada gambar-gambar tersebut mengenai hak. Nah, mohon disimak ya penjelasan dari Ibu agar kalian mengetahui langkah-langkah kegiatannya. Jadi, langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan pada gambar mengenai pelanggaran hak seperti apa yang terjadi. Nah, selanjutnya setelah itu kalian berdiskusi untuk mengemukakan ide, mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Nah, langkah selanjutnya kalian diminta untuk mengonfirmasi atau menyesuaikan informasi yang telah didapat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jika sudah selesai, maka hasilnya akan kalian presentasikan di depan kelas dan akan kita bahas bersama-sama. Nah, apakah dapat dipahami anak-anak tugasnya? Oke, kalau sudah dapat dipahami, silahkan kerjakan. Ibu akan memantau kalian sambil berjalan-jalan. Jadi kalian bisa saja kalau ada yang ingin ditanyakan saat mengerjakan, bisa saja langsung panggil Ibu. Oke, selamat mengerjakan. Hari ini anak-anak akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Membaginya dengan cara berhitung ya. Jadi satu orang akan mendapat 1 angka. Kita mulai dari 1 sampai 3. Ibu mulai dari Salamah dulu. Ayo Salamah hitung. 1, 2, 3. Lanjut ke belakang. Ayo Linda. 1, 2, 3. Sambung sampai ke belakang sampai habis ya anak-anak, sampai semuanya dapat 1 nomor masing-masing. Kalau sudah dapat nomornya masing-masing, semuanya nanti akan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Untuk anak yang mendapatkan angka atau nomor 1 berkumpul di sebelah sini, dan untuk yang mendapatkan angka atau nomor 2 berkumpul di tengah, dan untuk yang mendapat angka 3 berkumpul di sebelah sini. Oke, baiklah. Jadi di sini ada 3 gambar tentang perilaku yang tidak baik dan melanggar hak yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berakibat buruk. Jadi di sini gambar pertama ada pengendara motor di trotoar pejalan kaki. Yang kedua ada gambar tindakan pencopetan, dan yang ketiga ada gambar tindakan pembulian terhadap anak-anak. Untuk kelompok 1 membahas tentang gambar 1 yang tentang pengendara motor di trotoar pejalan kaki. Terus kelompok 2 akan membahas gambar kedua yang di gambarnya itu ada tindakan pencopetan, dan yang kelompok 3 akan membahas gambar yang ketiga yaitu tindakan pembulian. Jadi tugas kalian adalah mengidentifikasi masalahnya, pelanggaran hak seperti apa yang terjadi, lalu kalian berdiskusi untuk mengemukakan ide, mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Nanti setiap kelompok dari kelompok 1, 2, dan 3 akan mewakilkan 1 anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Gak usah takut ya, nanti ibu guru pimpin. Waktu mengerjakan diskusi ini adalah 15 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah, bagaimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3?
Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Oke, baik. Berarti diskusinya lancar ya. Apakah sudah selesai, anak-anak, diskusinya? Kalau sudah selesai, yuk perwakilan dari kelompok salah satu orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 siapa yang maju? Oh, Salama. Ayo Salama maju. Kelompok 2 siapa? Linda. Oh, Linda. Kelompok 3? Oke, Mulyana. Baiklah, sekarang silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Wah, bagus. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2 silahkan. Kelompok 3. Alhamdulillah, kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan benar. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Kalian hebat sekali anak-anak. Oh iya, tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya.